Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asra Yuda dengan NIM 2103041193 dengan jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya akan mencoba melengkapi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Husnul Fikri, SEMM. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Definisi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan human resource management adalah rangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Manajer memiliki peran besar dalam mengarahkan orang-orang yang berada di organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, termasuk memikirkan bagaimana memiliki manajemen sumber daya manusia atau MSDM yang mampu bekerja secara relatif dan efisien. Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Menurut Fetzel Rifai 2015, tujuan dari manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Yang ketiga, menghindari terjadinya pemisnah manajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Dan yang keempat, mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronasi atau KIS sehingga produktivitas kerja meningkat. Perencanaan sumber daya manusia berdasar dan strategi perusahaan dan analisa jabatan. Definisi perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan sebuah hal yang penting dan harus dilakukan semaksimal mungkin. Tanpa melakukan hal tersebut dengan benar, tentu perusahaan akan lebih sulit untuk berkembang serta bersaing dengan kompetitornya. Tentu saja, sudah bukan rahasia umum, jika di dalam perusahaan yang baik, maka terdapat sistem perencanaan tata sumber daya manusia yang baik pula. Sehingga, untuk bisa melaksanakan visi dan misi perusahaan sepenuhnya, maka perencanaan ini harus dibuat dengan baik dan teliti. Bahkan, sebisa mungkin dilakukan secara maksimal. Perencanaan sumber daya manusia berdasarkan strategi perusahaan. Perencanaan SDM merupakan sebuah hal yang penting dan harus dilakukan semaksimal mungkin. Tanpa melakukan hal tersebut, tentu perusahaan akan lebih sulit untuk berkembang serta bersaing dengan kompetitornya. Tentu saja, sudah bukan rahasia umum jika di dalam perusahaan yang baik, maka terdapat sistem perencanaan tata sumber daya manusia yang baik pula. Sehingga, untuk bisa melaksanakan visi dan misi perusahaan sepenuhnya, maka perencanaan ini harus dibuat dengan baik dan teliti, bahkan sebisa mungkin dilakukan secara maksimal. Rekrutmen. Menurut Faustino Cardoso Gomez, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk pekerjaan dalam dan sebuah organisasi. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasa bekerja di dalam organisasi bersangkutan. Menurut Skarmerhorn, mendefinisikan bahwa rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan berketerampilan memenuhi spesifikasi pekerjaan. Menurut Noe et al. Tahun 2008 mengemukakan bahwa perusahaan harus membuat keputusan pada 3 aspek berikut saat melakukan rekrutmen. Yang pertama, kebijakan personalia atau personnel policies. Yang kedua, sumber rekrutmen atau recruitment source. Yang ketiga, karakter dan perilaku recruiter atau karakteristik dan behaviors of the recruit. Seleksi.
Seleksi tenaga kerja adalah merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan seseorang pelamar diterima atau ditolak dalam suatu instansi tertentu setelah menjalani serangkaian tes yang dilaksanakan, atau seleksi merupakan proses memilih dari para pelamar melalui tahapan-tahapan tes hingga diperoleh jumlah pelamar yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan dinyatakan diterima. Ada 3 alasan utama memilih karyawan yang tepat. Pertama, prestasi perusahaan sebagai selaku tergantung pada bawahan. Yang kedua, hal ini penting karena merekrut dan memperkerjakan karyawan adalah mahal. Yang ketiga, hal ini penting karena akan ada dampak hukuman dari memperkerjakan orang yang tidak berkompeten. Fungsi seleksi. Seleksi merupakan fungsi yang penting karena berbagai macam keahlian yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya diperoleh dari proses seleksi. Proses seleksi akan melibatkan proses menduga yang terbaik atau best guess dari pelamar yang ada. Seleksi penerimaan pegawai baru bertujuan untuk mendapatkan hal-hal berikut. Yang pertama, karyawan yang memiliki potensi. Yang kedua, karyawan yang disiplin dan jujur. Yang ketiga, karyawan yang sesuai dengan tugas dan keahlian yang diperlukan. Yang keempat, karyawan yang terampil. Yang kelima, karyawan yang kreatif dan dinamis. Yang keenam, karyawan yang loyal. Yang ketujuh, karyawan mengurangi turnover karyawan. Yang kedelapan, karyawan yang sesuai dengan budaya organisasi. Yang kesembilan, karyawan yang dapat bekerja sama di dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu karyawan yang mudah dikembangkan di masa yang akan datang. Di dalam menyusun sebuah deskripsi jabatan, maka ada 5 konsep dasar yang dijadikan pertimbangan, yaitu yang pertama, deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan adalah suatu dokumen singkat dari informasi faktual yang merupakan tugas-tugas yang harus dilakukan dan merupakan pertanggungjawaban yang melekat erat pada sebuah jabatan tertentu. Yang kedua, dalam deskripsi jabatan akan teruraikan garis-garis besar lingkup jabatan tersebut dan jabatan-jabatan lainnya dalam organisasi atau perusahaan dan persyarat-persyarat jabatan. Yang ketiga, deskripsi jabatan selalu mendasarkan pada hakikat pekerjaan daripada individu yang melaksanakannya. Dengan demikian, orientasi yang termasuk di dalam deskripsi jabatan akan menekankan pada aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan oleh individu yang memegang jabatan itu. Yang keempat, deskripsi jabatan juga merupakan berbicara mengenai informasi-informasi yang selektif yang diperoleh dari laporan analisis jabatan. Oleh karenanya, deskripsi jabatan akan menampilkan persyaratan-persyaratan atau statement yang relevan dengan jabatan tersebut. Yang kelima, data yang tercatat dalam deskripsi jabatan akan lebih ditekankan pada hakikat atau sifat dari jabatan yang bersangkutan. Penyusunan deskripsi jabatan merupakan satu kebutuhan yang harus dipenuhi sebuah organisasi. Deskripsi jabatan sering mempunyai efek seperti cermin bagi manajemen. Faktor-faktor dalam seleksi tenaga kerja. Dalam menentukan jenis dan langkah-langkah dalam proses seleksi, 4 macam tantangan perlu diperhatikan dan dihadapi oleh para petugas seleksi, yaitu yang pertama, penawaran tenaga kerja, yang kedua, tantangan etis, yang ketiga, tantangan organisasional, dan yang keempat, kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan. Fungsi pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknisi, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan, yang tujuannya adalah menciptakan perubahan positif bagi karyawan. Tujuan diselenggarakan pelatihan dan pengembangan kerja menurut Shimamura tahun 2006 diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Adapun tujuan-tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki kinerja karyawan-karyawannya yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan merupakan calon utama pelatihan
kendati tidak dapat memecahkan semua masalah kinerja yang efektif. Yang kedua, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Melalui pelatihan, pelatih memastikan bahwa karyawan dapat mengaplikasikan teknologi baru secara efektif. Yang ketiga, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaannya. Yang keempat, membantu memecahkan masalah operasional. Yang kelima, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Satu cara untuk menarik, menahan, dan memotivasi karyawan adalah melalui program pengembangan karir yang sistematis. Yang keenam, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Karena alasan inilah beberapa penyelenggara orientasi melakukan upaya bersama dengan tujuan mengorientasikan para karyawan baru terhadap organisasi dan bekerja secara benar. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Misalnya, sebagian besar manajer adalah berorientasi pencapaian dan membutuhkan tantangan baru di pekerjaannya. Baiklah, hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.